Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fauzan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang perbandingan pendidikan yang berjudul Potret Pendidikan di Negara-negara Asia. Jadi, pendidikan di Malaysia adalah negara tetangga terdekat di Indonesia, selain berantai dan Singapura dan di wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, Malaysia terletak pada 7 derajat lintang utara garis khatulistiwa. Bahkan sering disebut sebagai berada di pusat atau jantung Asia. Malaysia adalah negeri multi-etnis dan multi-ras dengan jumlah pendidikannya lebih dari 23 juta. Terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras Cina dan ras India sebagai golongan ras lainnya. Adapun juga orang-orang berkembangan lain. Mereka datang ke Malaysia untuk belajar, bekerja, mau berbisnis. Meningkatkan ras Melayu sebagai ras utama, maka bahasa Melayu dimantapkan sebagai bahasa nasional. Meski demikian, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil juga digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Adapun agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun sebagian lainnya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu, baik penduduknya yang agama Islam, Kristen, Buddha maupun Hindu, semuanya dilindungi dan dapat dipraktekkan ibadahnya dengan bebas. Jadi tidak ada sebuah larangan masalah agama untuk di Malaysia. Dan pembangunan di Malaysia dilakukan dengan memadukan antar sektor kehidupan, terutama memadukan antara sektor ekonomi, politik, dan sebuah pendidikan. Pembangunan sektor politik dilakukan cara membangun kesatuan nasionalisme dan memantapkan sistem politik dengan sistem pemerintahan parlementer. Pembangunan sektor ekonomi dilakukan dengan cara membuka penanaman modal asing, meningkatkan industri dan berbasis sumber daya lokal, serta memperluas kerjasama. Pandangan pembangunan sektor pendidikan dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan, memperluas aneka subsidi, dan mendorong siswa dan mahasiswa yang tergolong pandai untuk belajar ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Kemakmuran di Malaysia berkat meningkatnya hasil alam dan industri membuat mereka semakin bersemangat untuk terus menjaganya. Menurutnya, hidup nikmat tidak mungkin bisa terus-menerus dinikmati hasil bumi dan industri tanpa imbangan dengan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia melihat dunia pendidikan paling tepat untuk menyiapkan manusia yang unggul. Pembangunan di belakang pendidikan mereka lakukan dengan bersungguh-sungguh. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah Indersi Sultan Pendidikan Nasional, meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2004 lalu, pendidikan prasekolah dasar dan menengah berada di bawah Kementerian Pendidikan. Sedangkan pendidikan perguruan tinggi, semua untuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misinya. Adapun visi dan misi pemerintah, diutamakan pemerintah Malaysia adalah menjadikan negerinya sebagai pusat pendidikan berkualitas dan siap bersaing dengan pendidikan tinggi di negeri-negeri lain seperti Singapura dan Australia. Nah, itulah keterangan yang sangat singkat tentang pendidikan di negara-negara Asia, yaitu yang berada di negara Malaysia. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.